Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Partai Kebangkitan Bangsa menggelar muktamar PKB sore ini, Sabtu 24 Agustus 2024 di Nusa Dua Bali, Badung, Bali. Acara muktamar direncanakan akan dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa digelar 24 dan 25 Agustus 2024. Sejumlah kiai dan ulama pendiri PKB pun turut hadir menyukseskan muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menko Polhukam Hadi Cahyanto dijadwalkan hadir pembukaan muktamar PKB mewakili Presiden Joko Widodo yang semula dijadwalkan hadir, dan saat ini area Bali atau Nusa Dua Convention Center, saudara, Badung, Bali ini dijaga ketat aparat gabungan TNI dan Polda Bali. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengaku menyerahkan keputusan dirinya maju jadi ketum atau tidak kepada hasil keputusan muktamar ke-6 PKB hari ini. Caimin mengatakan bahwa tanggung jawab menjadi Ketua Umum PKB sangat berat. Ia hanya menyebut pasrah. Apakah pertanggungjawabannya diterima oleh kader-kader PKB atau tidak? Pada dasarnya saya pasrah, apapun yang menjadi pilihan cabang-cabang PKB saya ikut. Tapi saya tidak juga ambisi, karena menjadi ketua umum itu adalah tugas berat yang bukan soal kepingin tapi soal tanggung jawab, sehingga saya menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh DPC. Sekelompok orang berunjuk rasa di luar area muktamar PKB di lapangan Lagun Nusa Dua, Badung, Bali. Massa memprotes agenda muktamar PKB. Mereka bahkan terlibat saling dorong dengan polisi dan memaksa masuk ke area muktamar. Massa menuntut Ketum PKB Muhaimin Iskandar mundur dan mengembalikan PKB ke PBNU. Massa yang sebelumnya sempat ingin masuk ke area muktamar PKB langsung dihadang aparat gabungan TNI dan Polda Bali agar tidak terjadi aksi anarkistis. Area muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center terus dijaga ketat TNI dan tim gabungan Polda Bali. Partai Kebangkitan Bangsa bakal menentukan masa depannya dengan memilih struktur kepemimpinan baru dalam muktamar PKB 2024 yang mulai dibuka hari ini sampai dengan Minggu besok. Kita langsung, saudara, menuju ke area Bali Nusa Dua Convention Center Badung, Bali bersama dengan jurnalis Kompas TV Mustaqim. Mustaqim, selamat petang. Jadi di luar itu ada unjuk rasa. Apakah sampai dengan Anda melaporkan ini unjuk rasa itu masih terjadi, dan sebenarnya apa yang menjadi tuntutan dari para pengunjuk rasa ini? Ya, terima kasih. Selamat petang Nilo dan saudara. Saat ini saya sedang berada di Bali Nusa Dua Convention Center ya, Badung, dan di lokasi arena muktamar PKB 2024. Nah, tak jauh dari arena muktamar memang ada sekelompok, ada yang menyebut ribuan orang kabarnya sedang menggelar unjuk rasa. Mereka memprotes diselenggarakannya muktamar PKB di Bali. Tuntutannya mereka ingin agar muktamar dibubarkan, juga ada tuntutan agar PKB dikembalikan kepada PBNU. Itulah tuntutan oleh massa yang mengatasnamakan dirinya sebagai simpatisan PBNU. Nah, sejauh ini belum ada tanda-tanda apakah massa masih berada di lokasi atau akan merapat ke lokasi atau ke arena muktamar, karena mereka dihadang oleh aparat jauh sebelum lokasi muktamar. Begitu, Nilo. Ya, Mustaqim, kalau terkait dengan agenda muktamar malam hari ini, apa yang menjadi poin-poin penting pembahasan nanti?
Ya, Muktamar PKB 2024 ini sangat penting ya dan sangat strategis karena ini dilakukan di tengah konflik yang memanas antara PKB dengan PBNU, dan tadi panitia baik SC maupun OC sudah menggelar konferensi pers dan mereka menyampaikan beberapa agenda muktamar. Yang pertama yang pasti adalah mereka akan memilih ketua umum baru dan juga Dewan Suro PKB. Kedua, muktamar juga akan menentukan arah politik PKB ke depan, perspektif PKB ke depan, sekaligus juga melembagakan posisi politik PKB terkait dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Meskipun di luar secara informal Caimin atau Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah beberapa kali ketemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan menyatakan akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran, tapi di muktamar ini mungkin hal itu akan dilembagakan sebagai sebuah keputusan yang resmi secara organisasi. Itu beberapa agenda. Dan tadi juga panitia menyatakan selain itu mereka juga akan memberikan rekomendasi politik terkait dengan kondisi politik Indonesia hari ini, mulai dari soal rancangan undang-undang pilkada yang kemarin sempat memanas, juga sekaligus posisi politik PKB terkait dengan pilkada serentak yang akan segera digelar. Nilo. Oke, Mustaqim, terakhir, apakah Anda melihat ada besar peluang begitu Muhaimin Iskandar menjadi ketua umum PKB lagi? Ya, saudara, bisa saya sampaikan, saya ulang sedikit ya, bahwa muktamar ini itu digelar lebih cepat dari rencana semula. Di Mukernas PKB Juli lalu, sebenarnya direncanakan muktamar itu digelar itu akhir tahun ini setelah pilkada serentak digelar. Namun menurut sebagian pengurus DPP mengatakan bahwa Desember itu konteksnya adalah paling lama, bukan akan digelar Desember. Namun ada dugaan percepatan muktamar ini dilakukan terkait dengan naiknya tensi konflik antara PBNU dengan PKB, dan kita semua tahu tensi politik itu memanas pasca terbentuknya pansus angket haji yang menurut PBNU itu dicurigai didorong oleh Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai ketua umum PBNU, yang itu diniatkan untuk menyerang Menteri Agama dan PBNU. Baik. Terkait dengan siapa yang kandidat terkuat, kalau melihat perkembangan politik saat ini, peta politik terbaru, sepertinya Caimin akan kembali memimpin PKB. Kalau kita melihat suara dukungan dari hampir seluruh Dewan Pimpinan Wilayah PKB sudah menyatakan dukungannya agar Caimin kembali memimpin PKB 5 tahun ke depan. Tapi untuk pastinya kita tunggu muktamar PKB yang akan digelar, akan dimulai jam 7 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita akan nantikan gelaran muktamar yang dimulai malam hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Mustaqim atas informasi Anda langsung dari Bali Convention Center, Badung, Nusa Dua Bali.